Halo teman, selamat datang di channel kita. Balik lagi Ajam Channel, yang dimana channel ini berisikan tentang sejarah, mistis, mitos, dan keangkeran. Oke, kali ini saya tidak sendirian ya teman-teman. Kita sedang di lokasi TPU ya, tempat pemakaman umum daerah sekitar Bandung, tidak jauh lah, di tengah-tengah kota teman-teman. Jadi kita ulas dulu mungkin ya tentang sejarahnya Ya, sedikitnya lah, langsung ke intinya. Jadi pemakaman ini adalah pemakaman yang cukup bersejarah ya, bernilai bersejarah. Karena kenapa? Pemakaman ini uh, etnis Tionghoa mungkin ya, budaya ya betul. etnis Tionghoa. Jadi di sini pemakamannya tuh penuh dengan etnis Tionghoa. Cuman ada juga pemakaman ya gabung lah ya, nah, pemakaman umumnya gitu ya, bukan hanya etnis Tionghoa untuk sekarang. Nah, saat TPU ini didirikan atau sudah dibuat TPU itu pada tahun 1909. Berarti Gitu ya. udah cukup lama Udah ya. lama ya Kang ya. Kang ya, udah berapa puluh tahun gitu kan, Ya betul. karena memang sudah lama. Dan terus di makam ini ada makam yang paling tertuanya Oh gitu. Di mana Kang? ya, masih di daerah sini, tepatnya mungkin di belakang kita ya. Betul ya Kang. Ya, ya. Nah itu makamnya kalau nggak salah namanya tuh Kui Ong, Tin Kui Ong gitu ya. Ya. Nah, Mungkin itu, itu yang pertama di sini. ya, pertama sekali pemakaman satu-satunya itu gitu. Sebelum sekarang sudah ribuan, banyak sekarang kayak ya. sekarang. Nah, itu sejarahnya teman-teman. Jadi banyak arsitektur etnis Tionghoanya gitu, bagus-bagus gitu ya, dari segi pemakamannya ya, arsitektur yang begitu mewah gitu ya, di abad 20-an kalau nggak salah arsitekturnya ya. Paling Ya, sedikit nih Kang, saya mau cerita ya, konon ini apa namanya, dalam etnis ya Tionghoa itu, mereka ini, kalau kita kan Muslim ya, betul. Muslim itu kita menghadap ke kiblat untuk dimakamkannya. Kalau untuk yang etnis Tionghoa ini, dia ini menghadapnya ke gunung Kang. Ke gunung ya, jadi si arahnya itu misal ibaratnya ini gunung ya. Nah, si posisinya tuh dia tuh harus lihat ke sini. Si posisi si makamnya itu mengarah ke ini untuk patokannya gunungnya ya. Terus untuk pemakamannya, kalau untuk etnis Tionghoa ini kan, kalau kita ini nisan itu di kepala ya, di kepala. Nah, ini sedangkan ini nisan tuh di kaki. Kenapa gitu? Ya. Soalnya gini, nanti ketika ada keluarga datang ke sini berdoa di sini, si si yang dikuburinnya itu dia langsung duduk, nggak nyari kemana-mana gitu, istilah konon sih, tata cara untuk menguburkannya, terus untuk berziarahnya mungkin ya, seperti itu ya. Saya juga baru tahu nih, baru dengar juga dari Kang Gilang kemarin gitu ya. sempat banyak ngobrol lah sama warga sini ya. Kebetulan juga kita di sini kan bukan cuma untuk main gitu ya, ada panggilan dari subscriber kita ya, untuk rekomendasi ke tempat ini. Makanya kita langsung meluncur ke lokasi di sini kan ya. Alhamdulillah lah dengan pasnya waktu gitu. Konon saya kemarin dengar itu ada laporan Kang di sini tuh Kang ya. Ada sosok subscriber kita, anaknya itu diajak main sama sosok anak kecil lagi Kang. Itu yang bakal kita harus kita cari sih, kita ungkap, kita juga coba cari tahu ya teman-teman. Kita ungkap juga mengapa sampai bisa, yaitu warga di sini anak kecil yang sampai diikutin ya. Ya betul. Gitu. Terus saya juga nggak dengar Kang di sini kejadiannya. Gimana? Yang tadi Akang anak kecil itu sosoknya seperti apa sih yang Akang lihat? Sosoknya ya,
Saya belum nemu. Perempuan apa laki-laki yang terlintas? Untuk sosoknya belum pasti sih Kang, saya belum nemuin tuh anak kecilnya di mana. Mungkin nanti ke depannya kalau Allah mengizinkan, insya Allah bisa terlihat lah. Siap. Ya, karena nggak dengar juga sih untuk anak kecil itu karena malam-malam terutama sudah maghrib itu suka ngeganggu katanya. Ya kata Ya, kolot bara lama gitu, pamali gitu. Pamali gitu ya, kalau maghrib masih Maghrib gitu. keluyuran teh ja, aya nama barudak teh. Ya, Gitu teh nya Kang ya. iya betul. Iya mah intermezzo we. Terus, Kang. Nah itu teman-teman. Terus di sini pun ada tempat pemakaman COVID-nya ya Kang, yang waktu dulu sempat ramai karena virus COVID ya, yang pada akhirnya di TPU lain sudah tidak tertampung, akhirnya dimakamkan juga di sini katanya sampai nggak ratusan lagi katanya di makamnya, sampai ribuan, bahkan yang di TPU yang lain itu dialihin juga ke sini. Oh gitu. Ya, tempatnya itu lumayan jauh sih dari sekitar sini. Lumayan dari jauh ya. Ya, yang saya lihat memang waktu ngecek dulu ke tempat ini kan survei dulu tahunnya tuh berdekatan gitu 2020 2021 gitu kan. Betul. Banyak kan yang saya lihat itu. Terus nggak jauh juga sih apa namanya yang tempat COVID ribuan itu, yang di tengah-tengah juga ada ternyata gitu yang dikuburin COVID itu ternyata. Ya gitu, cukup menarik sih tempat ini sih. Menarik sih. Ya, jadi menjadi perhatian kita juga nih. Mungkin antar kalau apa namanya diizinkan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa namanya itu menyusuri ya, betul, mengungkap ya, mungkin terjadi bisa terungkap malam ini Kang. Iya. Nah nanti kita juga akan berbincang-bincang juga nih Kang dengan warga setempat di sini ya, biar tahu sih gimana keadaan waktu warga di sini mendapat apa namanya gangguan makhluk astral seperti itulah. Nanti kita cerita, kita panggil aja. Yaudah, paling itu aja. Terus saksikan ya teman-teman di channel Ajam ini, jangan kemana-mana karena di balik jam malam ada sebuah cerita yang perlu. Ya teman, alhamdulillah kita sudah bersama warga sekitar ya di sini. Tepatnya kita sudah ketemu juga ya di lokasi ini. Yang tadi yang saya ceritakan sebelumnya, memang di sini banyak sekali gangguan astralnya gitu. Nanti mungkin akan diceritakan, itu akan diungkapkan sama teman-teman. Di sini ada Kang Gusti, Kang Gusti sama Kang Egi. Oke. Nah nanti kita dengar aja langsung ungkapan atau cerita yang ada yang pernah terjadi gitu ya, khususnya di lokasi ini. Mungkin dari Kang siapa dulu? Kang Gusti. Saya pernah mengalami di sekitaran sini ya, kayak melihat sosok perempuan sama anak kecil gitu di samping sebelah kanan sama kiri. Dia suka diam di situ, suka kelihatan tapi matanya doang gitu. Oh, matanya aja. Ya. Cuman kelihatan si badannya tuh ya seperti anak kecil gitu ya pada umumnya. Terus kelihatan sosoknya itu perempuan. Rambutnya gimana? Rambutnya panjang hitam. Panjang hitam ya. Pakaiannya? Pakaiannya putih. Tapi kecil ya. Kecil. Sosoknya itu suka kelihatan di sekitaran sini, kadang di dekat pohon pisang sama di benteng. Oh, di benteng. Kira-kira itu kalau misalkan Kang Gusti ngelihatnya itu jam berapa sih? Perkiraan saya lihat itu sekitar jam 11 malam sampai jam 1 malam. Jam 11 sampai jam 1 malam ya. Ya. Karena memang di sini udah menjelang maghrib juga udah sepi ya. Si suasananya gitu. Khususnya di sini gitu. Ya, suasananya juga beda ya, Kang ya. Ya gitu. Terus kedapatan apa lagi selain anak perempuan? Berarti so far yang kita tadi jelaskan sama Kang Gilang itu benar ya? Ya. Adanya gitu ya sosok anak kecil itu yang sering ya menampakkan diri mungkin ya. Ya kalau yang anak kecil itu suka lari di bawah di sana. Oh, lari di depan ini ya? Ya lari ke sana, sini. Oh, di benteng ini ya? Jadi kayak ngejailin gitu. Ngejailin ya? Iya. Oh ya. Ya yang Kang Egi rasakan atau
temuan Aegi, kedapatan apa sih di lokasi ini sebagai warga lokal? Ya sepertinya kayak kalau misalnya Lagi nongkrong. Kak Egi lagi nongkrong tuh sendiri, kalau misalnya Agustinya lagi ke dalam rumah tuh kayak ada sedikit panggil bisikan-bisikan kayak gitu. Terus ada yang lempar, kadang ada yang nangis juga Ada yang di, nangis. di sekitaran sini. Nangis ngerintih mungkin ya. Iya sih. Nah gitu. Ya, sosok cewek yang tadi mungkin Iya. ya, anak kecil itu. Karena memang si auranya itu negatif ya teman-teman. Ini agak kerasa merinding-merinding Merinding dikit. itu ya memang kalau misalkan auranya emang kita kerasa merinding itu negatif gitu kan. Beda dengan positif gitu kan, kita nggak ngerasa apa-apalah gitu. Terus selain itu Kang Egi, temuan Selain anak kecil itu ada lagi sih, bukan anak kecil aja. Banyak ya. Yang Egi pernah lihat tuh di sekitaran atas ini. Terus Pernah ada ngelihat api. Ya. Oh, banaspati bisa disebut ya. Api tiba-tiba muncul di atas pohon, terus tiba-tiba hilang. Tapi dia nggak sempat ngelayang ke sana ke sini, nggak. Diam aja di pohon itu. Tiba-tiba nyala, udah gitu diem, gerak dikit tiba-tiba hilang. Ada berapa detik, mungkin nggak sampai menit? Nggak sampai 1 menit sih. Nggak sampai menit. Kejadiannya jam berapa tuh Kang? Sekitar jam setengah 12. Setengah 12. Oh, memang ya. Ya, teman, mungkin itu yang dirasakan Kang Gusti dan Kang Egi sebagai warga lokal di sini. Yang saya tahu mungkin ya, yang saya lihat juga bukan hanya anak kecil itu aja. Terus yang saya rasakan itu sih sosoknya bukan yang sebenarnya bukan anak kecil, kayak manipulasi gitu ya. Manipulasi wujud gitu ya. Nah, terus yang disampaikan tadi Kang Egi terkait banaspati itu hampir wujudnya itu hampir bisa dikatakan solid, atau bisa nampakin lah ya, nampakin wujud. Karena dia masih berupa energi, tapi energinya itu benar-benar kuat yang pada akhirnya menjadi yaitu api yang Kang Egi lihat gitu ya. Nah, Kang Gilang, apalagi Kang Gilang yang Kang Gilang rasakan Kang ini? Udah mulai ada ini soalnya gesekan mungkin ya, benturan energi saya lihat dari Kang Gilang ya. Itu mungkin ya pernyataan atau cerita dari warga lokal yang mungkin nanti kita akan lanjut ke penelusuran ya Kang, terkait tempat ini, bagaimana keadaannya ya. Oke. Udah, untuk itu saksikan terus ya di Ajam Channel. Di balik jam malam ada sebuah cerita yang perlu diungkap. Sekitaran sini kalau Oh yang ini ya, di pohon ini Iya. Cemara ya, pohon Cemara.
Nah di sini tuh tiba-tiba muncul. Oh, si api itu. Iya, tiba-tiba muncul. Nah, gerak sedikit ke sini. Nah, di sini mati. Oh, di situ matinya. Iya. Sedikit melayang dari bawah situ ya ke sana. Teman-teman juga pada kaget sih. Kok tiba-tiba Si ada gitu. apinya lumayan besar, sedang. Iya. Lumayan besar ya. Nah, di sekitaran sini munculnya sih pertama. Itu Nggak ada 1 menit. Hilangnya di sini. Wujud energi dia bahwa dia tuh ya ada keberadaannya di sini. Bentar. Yang Aigi lihat apa sih? Selain api di sini Banyak sih. banyaknya. Ada sosok yang hitam juga ya. Iya. Lumayan tingginya. Oke. Lanjut ke ini. Terdapat makam Cina. etnis Cina yang begitu megah ya kan? Iya. Ada arsitekturnya gitu. Tuh di lantai. Ini kayaknya masih aktif ya. Iya, masih. Dan kayaknya nggak tahu nih. Udah dikremasi atau belum? Belum sih. Belum ya. Kalau yang megah Masih sini bagus. masih bagus. Masih terus. Ini bisa masuk nggak ya? Kayaknya enggak sih. Ya teman, alhamdulillah kita sudah di lokasi TPU-nya ya, tempat pemakaman umum. Jadi bisa teman-teman lihat di belakang kita ya, banyak sekali pemakaman di bawah ya. Seperti ini kondisinya, masih banyak kuburan etnis Tionghoa, tapi di bawahnya itu umum ya. Jadi sekarang tuh emang dari dulu juga sudah gabung ya, makam etnis Tionghoa sama makam Islam gitu. Dari tahun 1919 gitu sudah yang saya tahu. Jadi sebelumnya itu jadi tempat pemakaman umum bagi orang Muslim itu karena ada pemakaman Ibu Juriah kalau tidak salah, Bu Juriah. Jadi Ibu Juriah itu sebenarnya orang Chinese, tapi beliau masuk ke agama Islam. Nah, disitulah muncul toleransi yang dimana tempat pemakaman umum ini menjadi satu gitu, bukan hanya kalangan etnis Tionghoa saja, tapi Muslim gitu ya teman-teman. Nah, yang tadi saya bareng Kang Egi ya, Kang Egi, sesaat kita menuju lokasi ini banyak sekali sosok astralnya ya. Saya juga tadi melihat saat di tangga itu ya Kang Egi, yang tadi Kang Egi tunjukin di bawah, saat Kang Egi bilang kalau di pohon ini yang kedapatan atau ketemuan api ya, ternyata kita masuk belakang yang tangga itu ya, ternyata di situ tempatnya ya, tempatnya di situ saya lihat. Terus Kang Egi ngelihat apa lagi sih, atau apa yang dirasain? Yang Aigi rasain tuh saat ini Aigi terdapat kayak sedikit ada aura negatif. Aura negatif ya, tentunya sih. Kebanyakan yang saya lihat di sini lebih dominan aura negatifnya ya. Tuh seperti halnya ini ya. Ini adalah eksistensi atau pemberitahuan bahwa mereka tuh ada di sini ya. Yang saya lihat sih yang saya lihat di sini ya. Makanya saya kaget gitu ya. Ternyata Kang Egi juga merasakan sama ya, ada orang di sini. Nah, ini beliau masih di sini nih. Ya. Itu syarat bahwa dia atau eksistensi dia bahwa di sini. Ya. Yaudah, teman-teman, kita lanjut lagi ke telusur lagi selanjutnya mungkin ya, ke arah bawah sambil di ini aja. Yaudah, saksikan terus ya teman-teman di Ajam Channel, dimana channel ini berisikan tentang sejarah, mistis, mitos, dan keangkaran. Di balik jam malam ada sebuah cerita yang perlu diungkap.
Burasun sareng abaya aki anjeun nu ngagegeh di dieu. Abdi kan tos pamitan tadi tos di dieu. Nya punten we beulih ka dieu mah. Abi anjeun nu maledog. Nu di luhur tadi anjeun. Punten we atuh beulih kaganggu nya. Kok bade nyarios naon? Saria lamun ka dieu kudu apa tata krama sia aing. Tas lalu di dia ada di tempat dia aing geus lila di dia. Nya punten we nya bilih kaganggu kagiridig. Anjeun ngagegeh di mana? Di makam embe nu di luhur. Punten we atuh nya bilih abdi ye sareng saderek abdi kaganggu ye. Ya sok ayeuna urang wangsul we anjeun nya. Ngapunten bilih aya kalepatan atau kakieuhan. Ya teman, yang tadi rekan tim kita ada yang masuk ya, yang tadi Kang Egi yang kita sempat ke atas tadi, yang kita mau masuk itu di tempat yang ada spandek ya, menutup gitu. Saya juga ngerasa apa namanya kaget gitu kan. Begitupun Kang Egi ngelihatnya gitu. Sampai tadinya nggak akan kita ke situ, tapi karena memang kondisinya menarik perhatian beda gitu ya. Nah, akhirnya sosok itu mengikuti kita ya sampai ke sini. Yang saya lihat yaitu ya tinggi besar sosoknya. Ada kemungkinan ya dia yang bertempat di sini gitu. Yang tadi kita tanya juga sudah lama sekali dia di sini. Terus mungkin karena ngerasa keganggu dengan kehadiran kita, tentunya pada akhirnya dia langsung masuk ke rekan tim kita, ya teman-teman. Itu yang tadi kita rasakan. Insya Allah lah. Untuk Mungkin kedepannya. tadi juga ada sedikit Apa sih? gangguan juga ada. Gangguan juga ya. Gangguan lah. Nah itu, soalnya Sedikit waktu nih. kita di atas juga keganggu ya. Udah muncul eksistensinya gitu dari suara, ada yang lempar gitu, sampai suaranya juga terdengar kenceng gitu ya, besar. Mungkin menjadi perhatian, pada akhirnya ngikutin kita ke sini, pada akhirnya tim kita yang kemasukan gitu ya teman-teman. Yaudah gitu aja. Alhamdulillah sudah kondusif mungkin ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke sesi selanjutnya ya, dimana sesi ini kita akan sesi moment of silence. Jadi dimana momen ini kita semua terdiam ya teman-teman. Terus saat terdiam itu bila mana kita merasakan sesuatu, nanti diucapkan aja, entah itu dari rasa ya, seperti rasa panas atau dingin, nanti ucapkan saja. Terus mendengar apa sesuatu, dan begitupun kalau melihat sesuatu langsung aja disebutkan seperti itu ya. Udah itu aja teman-teman, terima kasih. Di balik jam malam ada sebuah cerita yang perlu diungkap.
teman-teman, kita mulai fokus ya terhadap kepekaan atau olah rasa kita. Bila mana teman-teman ada sesuatu yang ganjil ya, yang janggal, nanti utarakan aja ya teman-teman. Ya. Udah, momen afsalan dimulai. Mic-nya dinempel lagi. Ngelilingi kita ya teman-teman. Jadi kita kerasa ditontonin ya teman-teman, dalam konteks yang nonton itu bukan sebangsa kita gitu, bangsa yang berbeda gitu. ya bangsa jin ya teman-teman, alam gaib. Dia terus merhatikan sampai sekarang, cuman dia nggak bisa berani ngedekat. Dari hawanya juga udah, energinya udah cukup panas. Ke teman-teman ngerasain juga ya. Ini juga punggung agak-agak sedikit agak Berat. Itu banyaknya teman-teman, bukan satu atau dua ini yang ngeliling kita ya, beda-beda ya. beda-beda betul. Di sini juga saya juga udah merasa panas sedikit ya. Panas di daerah Punggung sama kaki. punggung. Ya, jadi itu salah satu eksistensi bahwa mereka mengeluarkan energinya ya, bahwa mereka itu ada di sini. Terus yang saya dengar teman-teman, kita diusir, sudah pergi gitu. Saya nggak dengar, Rinding ya. merinding ya. Tempatnya ada di belakang. Saya juga merasa merinding. Ini ya. Ya. Mulai kerasa. Hati ini negatif ya teman-teman.
panas ya teman-teman, panas banget. Juga udah agak Berat, gerak. Tempat di belakang kita teman-teman, banyak deh kayaknya. banyak, benar-benar. Istighfar ya teman-teman ya, istighfar. Soalnya ini energinya cukup kuat teman-teman. Di sini juga punggung mulai kerasa berat. Sebelah kanan kiri, Kanan. kanan. Berat banget. Gimana sekarang? Mendingan, waduh, gak kuat banget. Kuat ya? Iya, agak berat. Banyak sekali yang mau interaksi. Mulai gemeter saya. Pasti gemeter ya. Ada yang dirasain lagi ya? Mulai kerasa panas lagi di bagian kaki. Semuanya. Ya. Jadi angin agak sedikit agak berbeda ya. Kenceng ya. Bukan angin biasa ini.
cukup momen obselen kali ini karena memang sudah iya udah nggak kondusif ya, udah minta suruh pergi aja ini. Ya udah mungkin di akhiri aja momen obselen ini. Oke teman, alhamdulillah mungkin di episode kali ini di tempat TPU Bandung ya, etnis Tionghoa ya teman-teman. Dari awal kita ke sini terus melakukan penelusuran, akhirnya tadi kita melakukan mediumisasi, dan di sesi moment of silence sudah berjalan alhamdulillah lancar ya. Ya, alhamdulillah lancar. Meskipun memang ada sedikit gangguan ya, kendala, tapi alhamdulillah sudah kondusif lah istilahnya ya teman-teman. Ya mungkin sebelum kita melakukan akhir penutupan episode kali ini, saya ingin minta kesan-kesannya dulu nih sama teman-teman, khususnya warga lokal di sini. Bagaimana sih kesan-kesan dari awal kita mulai sampai akhir gitu? Mungkin dari Kang Egi dulu boleh. Kesan-kesan dari Egi sih luar biasa sih ya. Biasa ya di tempat ini begitu apa namanya, kuat energinya karena memang tempatnya juga ya. Namanya TPU kan, tempat pemakaman apalagi umum. tuh yang di atas tadi ya. Yang tadi ya, yang kita ngelakuin penelusuran ke atas, yang sempat saya juga waktu masuk kaget gitu kan. Tadi akhirnya nggak jadi gitu karena beliau juga bukan beliau ya, makhluk sebangsa itu udah ngelihat kita gitu ya dari jauh, tidak mengizinkan. Nah, tapi karena situasi kita sudah di area tersebut, mau nggak mau kan kita harus penelusuran, lanjut penelusuran gitu. Terus apalagi yang Kang Egi rasain? Ya, yang Egi rasain barusan tuh hawanya agak sedikit berbeda ya, sama angin juga tadi agak sedikit Anginnya ya. beda. Tadi pun waktu pagilan itu tuh punggung Egi panas banget. Panas banget ya, kerasa. Mungkin segitu aja. Dari Kang Egi gimana perasaannya? Kang Gusti, sorry. Dari saya sih mantap ya, tadi banyak banget gitu. Kita dikelilingin banget sama semua yang ada di sini. Mulai dari awal sampai akhir di sini tadi ngerasain badan tuh panas sama punggung tuh berat banget. Ya. Ya. Ya serasa kita ditonton ya. Iya. Ditonton dalam konteks ditonton oleh makhluk gaib lain gitu ya. bukan manusia. Bukan manusia. Memang sih eksistensi di sini cukup kuat ya. Terdengar lah waktu kita saat penelusuran banyak sekali suara ya. Suara-suara dari ada yang tadi saya nggak dengar, ada yang pertama nih ya, pertama saya kesini ada yang gitu ya, gitu ya. Terus waktu saya penelusuran itu terdengar ada yang suara ketawa ya, suara ketawa itu. Suara ketawa, terus ada yang ngelempar benda gitu ya, saking kencangnya ya tadi di tempat tadi kita penelusuran itu sampai kaget gitu kan. Sampai kaget juga. Terus apa lagi Kang Gusti yang kesan dari saya sih cuman segitu gitu. Terus tadi waktu kita penelusuran ke atas tangga yang tadi disebutkan Kang Egi, ada semacam api ya. Nah di situ yang saya lihat memang kawasannya, dan itu pun dia suka mengganggu ya. Yang tadi disebutkan Kang Egi itu benar, yang mengganggu lalu lalang jalan itu ya. Kadang dia kalau misalkan kita lagi sebutnya apes mungkin ya, dia menampakkan diri gitu. Seperti itu ya. Terus kesan Kang Gilang gimana tadi? Yang cukup ya gitu paling teman-teman. Untuk episode kali ini
Ya, alhamdulillah dari awal sampai akhir kita berjalan dengan lancar ya. Udah gitu aja paling dari saya. Mungkin rangkuman kesimpulan kali ini yang pertama ya teman-teman, alangkah baiknya kita saat apalagi ini mengunjungi suatu pemakaman gitu ya, alangkah baiknya kita ya meminta izin, berpamitan ya, dalam konteks memang ke sesama kita maupun ke makhluk gaib gitu ya, alam gaib kita pun harus meminta izin ataupun pamit teman-teman. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua ya, kita saat di pemakaman ini alangkah baiknya kita juga mendoakan ya, terutama pemakaman umat muslim ya sebangsa kita, memberikan hadiah juga lah ya untuk para beliau yang sudah tidak ada, karena orang yang sudah tiada ya, tidak ada di muka bumi ini, yang dibutuhkan itu hanya doa teman-teman ya, tidak ada lagi yang berupa harta ataupun materi ya yang harus diberikan, tapi cukup dengan doa. Itu aja mungkin dari saya, kesimpulan dari saya dan kesan-kesan dari teman-teman yang teman-teman rasakan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Terus saksikan Ajam Channel ya, dimana channel ini berisikan tentang sejarah, mistis, mitos, dan keangkeran. Di balik jam malam ada sebuah cerita yang perlu diungkap.